di satu sisi Ganjar masih tetap berupaya untuk bisa memperluas jangkar politiknya. Di satu sisi DPP tetap mengawasi gerak-gerik dan langkah Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup, dan semoga kita dilindunginya dan diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, tampaknya Ganjar Pranowo di lingkup PDIP masih diawasi jalannya, masih dipantau gerak-geriknya. Sebaliknya, tampaknya Ganjar Pranowo pun berupaya untuk bisa bergerak. Kenapa kita kata demikian? Kita tahu dulu bahwa Ganjar Pranowo bagaikan dilarang untuk keluar daerahnya di Jawa Tengah. Dalam artian keluar dari sisi politik ke daerah-daerah lain di Indonesia. Namun baru-baru ini Ganjar Pranowo melakukan lawatan ke sejumlah daerah di Indonesia. Ganjar Pranowo pergi tidak atas nama misi politik. Dia hanya pergi atas nama Kagama, keluarga alumni Gajah Mada. Namun demikian, tampaknya DPP PDIP tetap memantau perjalanan Ganjar Pranowo ini. Ada sebuah berita yang diturunkan Tempo.co tentang hal ini. Mari kita baca. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul "Lawatan Ganjar Pranowo ke sejumlah daerah, Hasto #2 kalau sebagai kader harus izin." Berita ini tertanggal 13 Oktober 2022, hari Kamis kemarin. Tempo.co Jakarta. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang gencar menggelar lawatan ke sejumlah daerah. Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini telah berkunjung ke Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Selatan. Ganjar menemui sejumlah kepala daerah dan menghadiri acara yang digelar oleh keluarga alumni Universitas Gajah Mada, Kagama. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut tiap kader partai termasuk Ganjar mesti izin jika hendak menghadiri undangan kepala daerah asal PDIP. Kendati demikian, ia menyebut tidak mempersoalkan jika Ganjar menghadiri acara yang digelar Kagama. Kalau Pak Ganjar sebagai kader partai, ia harus izin. Misal menerima undangan dari kepala daerah PDIP. Tapi kalau sebagai ketua Kagama, misalnya, ya sama, kata Hasto di sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan, Kamis 13 Oktober 2022. Hasto mencontohkan Puan Maharani yang didapuk memimpin rombongan safari ke Parpol oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, penugasan yang berhubungan dengan komunikasi politik mesti atas restu partai. Adapun ikhwal capres dan cawapres, Hasto menegaskan seluruhnya merupakan kewenangan Megawati. Menurutnya, semua kader PDIP telah memahami prinsip ini.
Semua kader partai paham bahwa urusan capres dan cawapres itu kewenangan Ibu Megawati. Ketika saya bertanya, Ibu Mega menjawab, sabar, nanti kita tunggu tanggal mainnya, kata dia. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno, menilai lawatan Ganjar bakal memperluas jangkar politiknya. Dia menyebut selama ini Ganjar diharamkan oleh PDIP untuk keliling daerah. Belenggu ini, kata Adi, merugikan Ganjar karena membatasi ruang gerak sosialisasi politiknya. Lawatan Ganjar ibarat sekali dayung dua pulau terlampaui. Pasti ada keinginan untuk memperluas jangkar politik Ganjar, karena Ganjar diharamkan keliling daerah. Hebatnya dia tunduk dan patuh selama ada larangan ini, kata Adi kepada Tempo, Kamis 13 Oktober 2022. Adi menjelaskan, kunjungan ini bisa membuat publik di berbagai daerah semakin mengenal Ganjar. Apalagi orang yang telah mengenal Ganjar relatif langsung memilihnya. Adi menyebut elektabilitas Ganjar hampir semua dikonversi menjadi keterpilihan. Sejumlah lawatan Ganjar disebut Adi didasari atas nama Kagama. Menurutnya, payung ini membuat kunjungan Ganjar lebih lentur dan memudahkannya untuk keluar kandang dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar bisa punya dalih, argumen bahwa ini bukan acara partai atau sosialisasi politik, bukan roadshow untuk kepentingan elektoral. Ini acara silaturahmi, ramah tamah, dan tentunya ini cara paling nyaman untuk menghindari konflik di internal PDIP, ujarnya. Jadi bagaimanapun, apakah dibungkus dengan Kagama atau lain sebagainya, katakanlah acara silaturahmi, namun DPP PDIP tetap mungkin akan melihat dari sisi politis yang akan diambil atau digait oleh Ganjar Pranowo. Seperti dikatakan Adi Praitno, selama ini memang Ganjar seakan diharamkan untuk keluar dari Jawa Tengah, dalam artian keluar memperluas jangkauan politiknya. Dan Ganjar patuh. Namun Ganjar bukan diam begitu saja. Dia tampaknya berupaya berpikir mencari celah untuk bisa keluar. Sekarang ada kesempatan keluar melalui baju Kagama. Tetapi sekali lagi kita lihat diam-diam DPP juga memantau. Ini terlihat dari ucapan Hasto Kristianto, Sekjen DPP PDIP, dengan mengatakan kalau keluar daerah izin dari DPP. Ini menunjukkan bahwa Hasto yang merupakan jantung organisasi PDIP sebagai Sekjen juga tidak senang-senang amat dengan lawatan Ganjar ini. Lain kalau Hasto mengatakan, silakan Pak Ganjar keliling Indonesia tanpa diembel-embeli, harus izin, harus apa. Jadi memang kalau begini kita melihat di satu sisi Ganjar masih tetap berupaya untuk bisa memperluas jangkar politiknya. Di satu sisi DPP tetap memantau atau bisa katakanlah mengawasi gerak-gerik dan langkah Ganjar. Kalau demikian sampai hari ini kita masih punya keyakinan bahwa DPP masih tetap 99% menurut analisa kita akan memajukan Puan Maharani. Dan kita yakin segala daya dan upaya sekarang ini sedang dilakukan
oleh DPP serta jajarannya ke bawah, ke provinsi, kabupaten, kota, sampai mungkin ke tingkat RT untuk berupaya mengangkat elektabilitas Puan Maharani. Mari kita lihat terus, kita pantau terus bagaimana permainan politik antara Ganjar dan Puan di tubuh PDIP ini. Di satu sisi sekarang ini Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia yang dimensinya kelihatannya adalah dimensi perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.